sarum yad buatem yastyabawyam neskalang niranjan niruya kalpun nirakyata sududewiku narayanu anaduyatyu astyaka astyat Om Tuam Siwa Tuam Dewa Ya Suara Param Suara Warahma Wisnu Asya Rudrasya Warusah Paryaki Ratita Om Papuham Papakaramaham Wapatnya Papasambhawa Rahimam Pundarya Kaksir Sabahya Biantara Suci Om Kesama Sama Mahadewa Swaru Paranya kita angkara Mamuja Swaru Papidya Walaya Suasadya Siwa Om Kesantauya Kaiku Dosa Kesantauya Wajiku Mam Santauya Manaswa Dosa Permadat kesamam Om Santi 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 Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi diantaranya. Pansus Trap temukan dugaan pembabatan mangrove di KEK Kura-Kura. WNA berulah jadi tantangan serius pariwisata Bali.
Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Madi Sukadenekarang, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, fakta mengejutkan terungkap saat tim Panitia Khusus Tata Ruang, Aset dan Perizinan Pansustrap DPRD Bali melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke kawasan ekonomi khusus KEK Kura-Kura Bali di Serangan pada hari Kamis 23 April 2026. Dalam sidak tersebut, masyarakat asli Serangan Iwayan Sudiarse secara langsung menyampaikan dugaan adanya aktivitas pembabatan mangrove di area yang dikembangkan PT Bali Turtle Island Development BTID. Kepada tim, Sudiarse bahkan mengaku menyaksikan langsung aktivitas tersebut saat beraktivitas mencari udang di kawasan tersebut. Ia juga menyebut para pekerja yang melakukan aktivitas di lapangan merupakan bagian dari pihak pengembang. Menurutnya, perubahan kawasan terjadi secara bertahap. Awalnya berupa pemotongan vegetasi mangrove, kemudian dilanjutkan dengan pemadatan lahan yang mengarah pada reklamasi kecil-kecilan. Dampaknya, wilayah tangkap nelayan semakin menyempit. Menanggapi hal tersebut, Ketua Pansustrap DPRD Bali, Imade Suparte, menyoroti status lahan di kawasan tersebut yang disebut-sebut sebagai hak guna bangunan atau HGB. Menurutnya, meskipun memiliki izin, pemegang hak tidak boleh melakukan aktivitas yang melanggar hukum, termasuk merusak mangrove. Suparte bahkan membuka kemungkinan untuk merekomendasikan pencabutan izin jika terbukti terjadi pelanggaran. Pansustrap juga berencana memanggil pihak terkait termasuk aparat penegak hukum APH dan Badan Pertahanan Nasional BPN dalam rapat dengar pendapat RDP. Sistem ini Pak, apapun alasannya, ini sudah merusak ekosistem ini. Lahannya siapa? Mau lahan SKGB mau apa, kita evaluasi SKGB-nya. Bener enggak? Baru ada SKGB kemudian boleh langgar. Tahura, Pak. Hah? Kami melakukan pelanggaran di mana? Karena ini jalan Ini siapa yang motong mangrove? batas ya. Siapa yang motong mangrove? Mungkin BTID katanya laporan tapi Mungkin. Ini siapa yang motong? Ini wilayah siapa? wilayahnya BTID Pak. Ini Pak. Sumbernya dari apa? SKGB atau apa? SKGB Pak. Ini. Saya minta rekomendasi kepada BPN nanti SKGB bisa dievaluasi. Cabut SKGB-nya. Dan kemudian pemotongan mangrove. Ya, ini pemotongan mangrove. Ini sudah masuk ranah APH, Pak. Tidak boleh potong mangrove. Undang-Undang 26 2007 jelas sekali mengatur mangrove tidak boleh dipotong. Ya, ingat Pak, baca undang-undang. Kalau itu di dalam kawasan Tahura betul Pak. Kami yang tetapi kalau di lahan pribadi. SKGB baik itu di Tahura maupun SKGB yang di luar Tahura sepanjang ini ada mangrove Pak. Ini mangrove ini kan ekosistem. Ini ekologi Pak. Tidak boleh diapakan. Undang-undang lahir 2002, Undang-Undang 26 2007 itu 2007 sudah diatur mangrove tidak boleh dipotong. Ya, itu bunyinya di pasal itu Pak. Mangrove tidak boleh dipotong. Ya, mangrove tidak boleh kemudian ya dipadatkan. Ini kan habis dipotong dipadatkan. Ini nih sering kita narasikan bahwa habis dipotong dipadatkan. Ini buktinya. Ini bukti real. Sana nih dipadatkan sebentar lagi. Itu dipadatkan sebentar lagi. Itu dipadatkan. Itu juga dipadatkan. Ini setelah mangrove dipotong Pak. Ini kita rekomendasi ke APH. Udah bener ini Pak. Ini merusak ekosistem. Jangan berpegang pada baru berpegang ke SKGB, Bapak bisa semena-mena. Mana aparat penegak hukumnya bisa diundang kemari lihat. Iya nanti kita rekomendasi, kita RDP Pak. Jangan mentang-mentang baru ada SKGB, baru Pak suka-suka potong mangrove, tebang mangrove. Ini udah tidak benar nih Pak, melawan hukum Pak. Ini Dalam RDP teman-teman BPKH betul-betul hadir dan menjelaskan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bahwa kami tidak menerima 22 hektar mangrove. Yang kami terima hanya 4 hektar. Itu ada SK menterinya. Nah, itu Pak. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya yang kami tidak punya kewajiban untuk melakukan sertifikat penukar itu kepada kehutanan. Kita hanya menyerahkan adalah berita acara atau akte jual beli. Kalau itu sudah akte jual beli dan sudah dilepaskan atau dari
dari buku tanahnya di desa, kemudian oleh BPN juga sudah dicatatkan seperti itu. Sedikit aja Pak. Selain itu, ia juga menyoroti sulitnya pemulihan ekosistem mangrove yang telah rusak. Ia menyebut kerusakan yang terjadi saat ini sudah tergolong parah dan membutuhkan perhatian serius. Tim Liputan, Bali TV. DPRD Bali kembali menggelar rapat paripurna ke-35 hari Jumat 24 April 2026 bertempat di ruang sidang utama gedung DPRD Provinsi Bali. Rapat dengan dua agenda, yakni penyampaian keputusan Dewan tentang rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Gubernur Bali tahun anggaran 2025 dan jawaban Gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Provinsi Bali tentang tata kelola usaha pariwisata Bali berkualitas serta perubahan atas peraturan daerah nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Keputusan Dewan terkait rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Gubernur Bali tahun anggaran 2025 dibacakan oleh Koordinator Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Provinsi Bali tahun 2025, DRS Gede Kusuma Putra AKMBA MM. Ia memaparkan, berdasarkan tabel indikator makroekonomi, kondisi perekonomian Provinsi Bali secara umum menunjukkan kinerja yang baik, bahkan mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2024. Hasil pembahasan LKPJ tersebut juga menjadi dasar bagi DPRD Provinsi Bali dalam memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi sebagai bahan perbaikan ke depan. Sementara, Gubernur Bali yang diwakili oleh Wakil Gubernur Bali, Inyoman Giri Praste, menyampaikan apresiasi atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda Tata Kelola Usaha Pariwisata Bali berkualitas, serta Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap materi dan substansi pandangan umum seluruh fraksi atas dua Raperda. Pertama, saya rangkum penjelasan dan jawaban dan pandangan umum seluruh fraksi terhadap Raperda tentang tata kelola usaha pariwisata Bali berkualitas sebagai berikut. 1. Mengenai perlunya koordinasi dan integrasi dengan pemerintah kota kabupaten, pada prinsipnya saya sependapat, sehingga terwujud sinergitas penerapan RT/RW dengan RT/RW RDTR kota kabupaten. 2. Penggunaan diksi berkualitas dalam judul Raperda merupakan implementasi dari visi dan misi Gubernur Bali periode 2025-2030. Khususnya misi ke-17 yaitu penyelenggaraan pariwisata Bali berbasis budaya, berkualitas dan bermartabat. 3. Berkenaan dengan pendapat bahwa pariwisata merupakan satu ekosistem, pada prinsipnya kami sependapat, tetapi penggunaan diksi usaha pariwisata merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. 4. Asas kepastian hukum dan asas keadilan merupakan asas yang mutlak dalam seluruh peraturan undang-undangan. Karena itu, meskipun tidak tertulis secara eksplisit, tetapi kedua asas ini menjiwai semua produk undang-undang. 5. Sport tourism dan spiritual merupakan fenomena kepariwisataan yang telah berkembang saat ini, dan kita memiliki potensi untuk mengembangkan pariwisata ini. Tetapi di dalam peraturan undang-undang pariwisataan tidak ada nomenklatur tentang kedua jenis usaha ini. Sport tourism dan wisata spiritual terakomodasi dalam berbagai usaha pariwisata yang telah ada. Melalui rapat paripurna ini, diharapkan adanya sinergi antara legislatif dan eksekutif semakin kuat dalam mendorong pembangunan daerah, khususnya dalam pengelolaan sektor pariwisata yang berkualitas, serta optimalisasi pendapatan daerah melalui kebijakan pajak dan retribusi. Bunga Widrayani, Bali TV. WNA berulah jadi tantangan serius pariwisata Bali. Kami segera kembali dengan laporannya. Seruput aja
baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap! Seruput aja dulu. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap! Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Operator mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras berkelangka dengan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut. Selanjutnya tahun 1639 atau tahun 1707 akan di pura ini dapat dikelompokkan Ratu Penatih penyungsung sejebak jaka pejen. Pengumpul Dijen selaku pengalian pengumpul jumlah warga serta memohon taksu bagi mereka para penekun spiritual atau balian di Bali. Pemirsa, selain persoalan sampah, Bali kini juga menghadapi tantangan di sektor keamanan menyusul kasus kriminalitas yang belakangan ini melibatkan warga negara asing. Situasi ini bahkan sempat memicu travel warning dari Korea Selatan. Kondisi keamanan di Bali belakangan menjadi perhatian setelah sejumlah kasus kriminal yang melibatkan antar warga negara asing mencuat ke publik. Situasi ini bahkan mendorong Korea Selatan mengeluarkan peringatan perjalanan bagi warganya yang berencana berkunjung ke Pulau Dewata. Pelaku pariwisata Ida Baguskiana menilai fenomena tersebut tidak bisa dilepaskan dari kemungkinan adanya dinamika dan muatan politik antar negara. Ia berpandangan bahwa himbauan perjalanan merupakan hal yang lazim dilakukan pemerintah demi melindungi warganya, terutama jika berkaitan dengan isu keamanan dan kriminalitas di destinasi tujuan. Di sisi lain, ia juga menyoroti adanya peningkatan kasus kejahatan yang melibatkan wisatawan asing di Bali. Kondisi ini dinilai cukup memprihatinkan karena berpotensi merusak citra pariwisata Bali. Menurutnya, wacana penyusunan peraturan daerah yang mengatur wisatawan asing, termasuk kewajiban memiliki kesiapan finansial, merupakan langkah yang tepat untuk menyaring kualitas kunjungan wisatawan. Ia juga mengingatkan bahwa dampak dari kasus-kasus tersebut dapat meluas tidak hanya memengaruhi persepsi wisatawan, tetapi juga memicu imbauan resmi dari negara asal mereka. Dalam konteks industri pariwisata global, situasi ini berpotensi dimanfaatkan oleh negara pesaing untuk menarik wisatawan dengan menawarkan destinasi yang dianggap lebih aman dan kompetitif. Yang harus dilakukan jangan sampai tahun-tahun ini ada terulang seperti itu. Dengan tidak terulang seperti itu dengan sendirinya tamu yang berkunjung itu akan dengan sendirinya mendengar bahwa Bali sudah nyaman. Nah, untuk itu kita mulailah waktu saya jadi kepala desa, lihat situasi agak gitu, pasti kami mengadakan turun lapangan untuk datang ke pos-pos pendatangnya loh. Kita panggil, kita tertibkan. Desa adat juga melakukan. Nah, belakangan ini jarang saya dengar. Karena terlena dengan nyaman, aman, sebenarnya kita belum nyaman-nyaman sekali. Buktinya ini. Nah, untuk itu agar lebih nyaman, ya mungkin tamu-tamu itu arahkanlah ke pariwisata Kota Denpasar dulu. Karena di Kota Denpasar jarang terjadi seperti itu.
Kalau tamu yang ingin istirahat dengan tenang, datanglah ke pariwisata Kota Denpasar, khususnya yang ada di sana. Sudah nyaman, bersih, itulah. Ini mungkin kurang diketahui sehingga semua membludak terlalu banyak kan. Namanya aja tamu banyak, pasti permasalahan akan lebih banyak. Untuk itulah penggerak pariwisata dimulai. Sebagian tamu datang ke Denpasar, lihat dulu penataan udah bagus, bersih, nyaman. Terutama di pariwisata Denpasar belum pernah saya dengar ada pencurian, pembunuhan, apalagi antara orang asing nggak pernah ada. Itu yang lebihnya kalau pariwisata di Kota Denpasar. Dengan berbagai tantangan tersebut, penguatan regulasi serta peningkatan pengawasan terhadap wisatawan asing menjadi langkah penting untuk menjaga citra dan keberlanjutan pariwisata Bali di tengah persaingan global. Yana, Bali TV. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Warmadewa kembali meluluskan ratusan sarjana unggul melalui yudisium ke-80. Sebanyak 565 lulusan resmi dilepas dan diproyeksikan siap bersaing di tingkat global. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Warmadewa menggelar yudisium ke-80 di Pramasanur Beach Hotel, Jumat pagi 24 April 2026. Sebanyak 565 mahasiswa resmi dilepas oleh Dekan FIB Unwar, Dr. Ide Bagus Agung Darmanegara. Yudisium ini tidak hanya menjadi seremoni kelulusan, tetapi juga bagian dari komitmen FIB Unwar dalam mencetak sumber daya manusia unggul yang siap go global. Pembentukan karakter berintegritas, etika, serta kemampuan adaptif terhadap perkembangan zaman menjadi fokus utama. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan, lulusan diharapkan mampu beradaptasi sekaligus mengambil peran positif dalam perubahan tersebut. Yudisium kali ini yang ke-80 itu kita memiliki mimpi-mimpi besar sebenarnya untuk menuju ke go global. Jadi yang kita bentuk sebagai dasar kekuatan daripada FIB itu adalah pembentukan karakter yang berintegritas, beretika, dan beradaptasi. Karena kecepatan beradaptasi di dalam perkembangan dunia global saat ini itu sangat dibutuhkan. Inilah yang menjadi landasan dasar kekuatan moral, etik, dan memiliki karakter bangsa, budaya bangsa untuk menghadapi perkembangan global. Jadi generasi Z sekarang kita dihadapkan kepada perkembangan teknologi, terutama AI. Ini kita bisa antisipasi, bahkan ikut di dalamnya secara positif. Maka yang dibentuk di FIB adalah karakter FIB untuk menuju ke go global. Keberhasilan melepas 565 lulusan ini menjadi indikator capaian FIB Unwar dalam menjalankan proses pendidikan berbasis Outcome Based Education atau OBE yang terintegrasi dengan standar nasional dan internasional. Selain akademik, penguatan jiwa kewirausahaan juga terus didorong. Hal ini dibuktikan melalui berbagai prestasi mahasiswa di tingkat internasional, mulai dari Malaysia, Thailand, hingga Jepang. Untuk capaian terbaik, Imade Arte Yase dari Prodi Akuntansi Regular A meraih predikat lulusan terbaik dengan IPK 3,99 cum laude, sementara lulusan tercepat diraih Panden Nimade Anjani Dewi Lestari dengan masa studi 3 tahun 5 bulan 1 hari. Sedangkan yudisiawan teraktif diraih Komang Aditya Trisna Juliarta. Dengan bekal kompetensi, karakter, dan pengalaman global, lulusan FIB Unwar diharapkan mampu menjadi generasi tangguh dan inovatif di kancah internasional. Indrawan, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi pemancing hilang usai dihantam ombak di Pantai Kelingking.
Seruput aduh. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Seruput aduh. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Emco, cat kayu dan besi. This indicate that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, Balinese menu choices are also getting richer, such as samsam guling, tubuh balung, and lawar babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, Guide, they leave behind telltale characteristics of fragments of DNA circulating in the blood called cell-free DNA. Ngepat juga ya, bunga 4 tumpang alit-alit lagi papat ngangen sampian busung medulang lindung wasanik dengan bombayu kan warasa dikalpo langsung personelipun 108 yang dipergunakan pada saat orang yang kena musibah di jalan, kita memanggil Pemirsa, seorang warga dilaporkan terjatuh dan terseret ombak saat memancing di atas tebing Pantai Kelingking, Nusa Penida, Klungkung. Korban bernama Nyoman Rame, 49 tahun, seorang petani asal Desa Bunga Mekar. Koordinator Unit Siaga SAR Nusa Penida, Cakra Negara, mengungkapkan korban saat itu memancing bersama anaknya. Naas, korban tiba-tiba dihantam ombak besar hingga terjatuh ke laut dan kemudian hilang. Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar menerima laporan insiden tersebut pada pukul 06.00 WITA. Berdasarkan informasi yang diperoleh, kejadian diperkirakan berlangsung sekitar pukul 03.00 WITA. Menindaklanjuti laporan itu, pada pukul 06.25 WITA, tim rescue dari unit siaga SAR Nusa Penida langsung dikerahkan. Tim SAR gabungan berjumlah 6 personel, terdiri atas 5 anggota unit siaga Nusa Penida dan 1 personel TNI AL Pos Nusa Penida. Mereka bergerak menggunakan Rigid Inflatable Boat RIB 05 milik Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar. Proses pencarian turut dibantu oleh keluarga korban serta masyarakat setempat. Seluruh potensi yang tersedia telah dikerahkan untuk memaksimalkan pencarian. Tim menyisir area dari titik terakhir korban terlihat hingga ke sekitarnya dengan mempertimbangkan kekuatan serta arah arus dan angin. Satu orang yang mancing di tebing Klibun, Desa Bunga Mekar, seputaran dekat objek wisata Kelingking, terjatuh terhempas ombak saat melakukan aktivitas mancing di tebing tersebut. Kejadian sekitar pukul 3 dini hari. Selanjutnya dilaporkan ke kami, ke unit siaga SAR Nusa Penida. Kami teruskan ke pimpinan. Pada pukul 6 lebih kami berangkat menggunakan Rigid Inflatable Boat dari Pelabuhan Sampalan untuk melaksanakan pencarian ke lokasi kejadian. Selain penyisiran di laut, tim juga melakukan pemantauan dari darat. Hingga saat ini, operasi pencarian dan pertolongan masih terus berlangsung dengan harapan korban dapat segera ditemukan. Raiswantara, Bali TV. Pemirsa, 2 orang WNA asal Rusia terjebak di bawah tebing pantai Cemongka, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan. Kedua WNA tersebut berhasil dievakuasi setelah menggunakan heli. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar, Nyoman Sidekarya, mengatakan identitas keduanya atas nama Sergei Stratostin, laki-laki, 51 tahun, dan Diana Solotova, perempuan, 20 tahun. Informasi awal kejadian tersebut
diterima dari Vika, staf Beach Club El Carbon, dan dilaporkan ke kantor SAR Denpasar. Menindaklanjuti permintaan evakuasi, diberangkatkan 8 orang personel menuju lokasi. Melihat posisi korban yang jauh di bawah dan waktu yang terbatas karena mulai naiknya air laut, maka diputuskan melakukan evakuasi dengan mengerahkan helikopter SGI Air Bali. Anggota kantor SAR Denpasar, Basarnas Bali langsung koordinasi dan onboard personel di helikopter SGI Air Bali 1 orang. Heli take off dari posisinya di heliport Benua pada pukul 14:46 WITA dengan 5 personel onboard. Sekitar 12 menit mengudara, mereka tiba di lokasi dan langsung melakukan evakuasi dengan sistem hoisting dan satu persatu korban bisa dievakuasi. Melihat gelombang yang cukup yang naik ya, gelombang akan mau naik dan kita menggunakan hoisting satu persatu korban kita bisa evakuasi menuju ke heli-nya SGI Air Bali. Korban atas nama Sergei Statorstin ada luka ringan di kaki dan siku sebelah kiri. Raiswantara, Bali TV. Kantor pusat Gadai dibobol maling. Kami segera kembali dengan informasinya. Seruput aduh. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Seruput aduh. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. Puniki kemarjang disampun angkat ke alit menek kulit. Metapang kalau kebos, mepandes utawi mesangi, drama antar ketua banyak Jakarta Selatan ada di Jakarta Selatan para pinangita miwah tokoh-tokoh umat Hindu. Emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen mencangin purikau wenten taler 6 TPS tani kaayahin oleh kerama istri inggian weng TPS 6. Sami pina kemayatnya
Pemirsa, kasus pencurian terjadi di kantor pusat Gadai di Jalan Bedugul, Desa Sidekarya, Denpasar Selatan. Sejumlah gawai hilang dan mengakibatkan kerugian 20,1 juta rupiah. Modusnya memotong tembok dari gypsum menggunakan mesin gerinda. Kasat Reskrim Polresta Denpasar, Kompol Agus Riwayanto Diputro mengatakan, kejadian ini dilaporkan oleh Risma Agraeni, 27 tahun. Awalnya pukul 02.38 WITA, Risma berada di tempat tinggalnya, Jalan Merdesari, Densel, dan ditelepon oleh tim pengawas CCTV pusat di Jakarta. Ia diberitahu jika terjadi pencurian di TKP. Terkait informasi tersebut, pelapor selanjutnya menghubungi teman yang memegang kunci kantor bernama Arisma untuk mengecek ke kantor. Setelah tiba di lokasi kantor, Arisma melihat plafon kantor jebol dan tembok akses ke gudang digerinda. Selanjutnya lakukan pengecekan dan ternyata 6 unit gawai milik nasabah hilang. Selanjutnya Risma melapor ke Polsek Densel. Tim Opsnal melakukan penyelidikan. Dari hasil olah TKP, petugas mendapat bukti petunjuk yang mengarah ke pelaku. Selanjutnya polisi melakukan penelusuran terhadap pelaku yang sudah kabur ke Lombok, NTB. Polisi langsung melakukan pengejaran dan pelaku berinisial IGSSP, 38 tahun, berhasil dibekuk di rumahnya di Karangbayan, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat, NTB. Dari tangan pelaku diamankan sejumlah barang bukti, yakni beberapa HP yang disembunyikan di dalam kamarnya. Dia membobol kantor Pegadaian. Ya, ini tadi saya sampaikan ya ada Gerindra. Ya, ini membobol kantor cabang Pegadaian. Ya, ada mengambil beberapa perhiasan dan lain-lain. Nah, jadi intinya terungkap karena adanya rekaman CCTV dan juga laporan informasi dari masyarakat yang melihat ada orang yang membawa ataupun menyewa gerinda ini, seperti itu. Pelaku mengaku 2 kali melakukan tindak pencurian dengan modus yang sama. TKP-nya di kantor pusat Gadai yang masing-masing di Wilkum Polsek Densel dan Polsek Denbar. Raiswantara, Bali TV. Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri melalui Densus 88 Anti Teror menggelar talkshow pencegahan terorisme yang menyasar kalangan pelajar di Mapolda Bali pada tanggal 24 April 2026. Kegiatan ini bertujuan pencegahan radikalisme di lingkungan pendidikan. Kegiatan yang berlangsung di Gedung Presisi Polda Bali diikuti ratusan pelajar dari berbagai sekolah di Bali, serta dihadiri oleh Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wamendukbangga RI, Ratu Ayu Isyana Bagus Oke, Gubernur Bali Wayan Koster, Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Aditya Jaya. Dalam kegiatan tersebut, para narasumber memberikan materi kepada pelajar terkait bahaya paham radikalisme dan terorisme, serta langkah pencegahannya di lingkungan pendidikan. Selain itu, peserta juga diajak untuk bijak dalam menyaring informasi di era digital dan berperan aktif menjaga persatuan bangsa. Wakapolda Bali, Brigjen Pol Imadi Astawa, yang mewakili Kepala Densus 88 Anti Teror Polri, menekankan bahwa pencegahan terorisme harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, khususnya pelajar, sebagai garda terdepan dalam menjaga masa depan bangsa. Interaksi sosial mengalami perubahan yang sangat mendasar. Generasi muda berada pada posisi yang rentan sekaligus strategis. Dinamika psikologis serta arus ideologi yang dapat mempengaruhi cara berpikir dan cara pandang terhadap kehidupannya. Serta lemahnya ketahanan turut memperbesar risiko penyimpangan perilaku di kalangan pelajar. Kegiatan ini menjadi suatu langkah nyata Polri dalam membangun kesadaran kolektif serta mendorong pelajar Bali untuk berani menolak paham radikal sekaligus menjaga lingkungan yang aman, damai, dan harmonis. Raiswantara, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu. Kami segera kembali dengan laporan SPPG Buleleng terkendala kelangkaan gas dan minyak goreng. Kualitas MBG tetap dijaga.
bukti be, amun seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP, Rogen. Awaknya hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awaknya nganten gak beli, saya proses tapi stres. Wah, murah aku Nyai. Takdir ya Nyai. Ini pijit tangan lu, sakit kaki awak-awaknya. Apa? Mau pijat keko? Oh, mau pijat. Bawayan kayak dirungi, metajan, metuakan. Jadi subane gelam kokene awake ni makatang lo. Awake ni makatang. Awake sing kodak, awake sing idawak kenyang, sing idawak mijat. Loh, beli pergi karena tugas, pulang demi beras. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Semangat kone ngopi, kone ngama, wakilnya berceramah, jadi kayak presiden. Masih lagi sih, pecinta wakil. Kene be, kene awaknya makatang, awaknya bermedati ngencanang dongkang ini. Oh, kadang timpalnya jadi makatang. Ngajak ke saya dirundungi lumayan. Ini, ayo kemana jalan bicaranya nih lo? Ini saya bicetan awaknya jangan beli, langise ane jangan. Wah, si lagi tinggal nane ngorek TV semangat aja kangon. Melang saya beli ngomong, ini madan minyak gana pati. Aduh, sudah lo, basah beli lo. Memelan nih. Memelan, jangan nggak dikasat lagi sini. Apa dikasat lagi sini lo? Coba tinggalin. Nih di HP ini nggak ada beli. Nak liu kasihatnya nih beli bati nak nganggon minyak gana pati ada nih beli meringankan apa dan nih kaki terkilir, keseleyor, ematik, pegelinu, pilak, kesemutan, bangkang sakit, pokoknya megenang kasihatnya nih. Nih, mana gijil? Ini kan saya nak anaknya, awaknya saya ketang konang. Jadi awaknya bersehat. Jadi awaknya bisa nyai di kamar ini. Aku asingnya. Asingnya nyai, awaknya bersegar kakak lain nyai. Beli. Baik. Semangat mengkuli kota Paris atot ngibur tu sing ngelah pipes. Pemirsa, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Kabupaten Buleleng dalam beberapa hari terakhir mengalami kelangkaan gas 50 kg dan minyak goreng. Kondisi ini menjadi kendala operasional dalam penyediaan program makan bergizi gratis atau MBG, namun kualitas makanan tetap diutamakan. Kelangkaan gas LPG 50 kg dan terbatasnya pasokan minyak goreng mulai dirasakan SPPG Kabupaten Buleleng. Situasi ini berdampak pada proses operasional dapur penyedia makanan bergizi gratis. Wakil Regional BGN Kabupaten Buleleng,
Ketut Murah Arya Krishna Satria Dharma, menjelaskan selain kelangkaan gas, kebutuhan minyak goreng juga mengalami kendala distribusi. Meski demikian, pihaknya tetap mengedepankan kualitas bahan baku yang digunakan. Untuk beras, SPPG memanfaatkan beras lokal produksi Buleleng, sementara minyak goreng yang digunakan berasal dari sejumlah merek ternama di pasaran. Saat terjadi kekurangan pasokan, pihaknya menggunakan alternatif minyak goreng lain dengan kualitas setara agar mutu makanan tetap terjaga. Yang satunya adalah gas. Gas mulai kami rasakan adanya kelangkaan karena tiap 2 hari biasanya sudah dibawakan, sekarang mulai 3-4 hari. Terus yang kedua, minyak goreng ini mulai kosong di distributor. Kami tidak menggunakan minyak-minyak yang memang tidak terbranding, yang memang tidak kita ketahui. Makanya kami di SPPG mulai selektif. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kualitas program makan bergizi gratis tetap terjaga hingga diterima masyarakat. Selain itu, pihak SPPG juga membuka ruang bagi saran dan kritik masyarakat demi peningkatan kualitas layanan ke depan. Yasri Yuli, Bali TV. Kodam 9 Udayana kembali menunjukkan komitmennya dalam mencetak prajurit profesional melalui pelantikan 137 bintara infanteri guna memperkuat kesiapan operasional satuan. Panglima Kodam 9 Udayana, Majen TNI Pik Budiakto, memimpin langsung upacara penutupan pendidikan pertama Bintara atau Dikmaba Infanteri TNI AD gelombang pertama tahun anggaran 2026 di lapangan Wirayuda Bakti Rindam 9 Udayana, Tabanan, hari Jumat 24 April 2026. Upacara ini menandai berakhirnya seluruh rangkaian pendidikan intensif yang telah dijalani para prajurit siswa sekaligus menjadi titik awal pengabdian mereka sebagai Bintara TNI Angkatan Darat. Dalam amanatnya, Pangdam menegaskan bahwa momen pelantikan merupakan tonggak penting dan bersejarah bagi para prajurit karena telah berhasil melewati proses pendidikan yang syarat dengan disiplin, dedikasi, dan pengorbanan. Keberhasilan tersebut bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari pengabdian nyata. Para lulusan telah dibekali kemampuan fisik, mental, dan intelektual guna menjadi prajurit infanteri yang profesional, tangguh, dan berkarakter dalam menghadapi dinamika tugas di lapangan. Pangdam juga mengingatkan pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai dasar keprajuritan, yakni Sabta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 wajib TNI sebagai landasan moral dalam setiap pelaksanaan tugas, serta seluruh prajurit senantiasa menjaga kehormatan diri dan institusi dengan menghindari segala bentuk pelanggaran. Selain itu, Pangdam menyoroti pentingnya adaptasi terhadap perkembangan lingkungan strategis, termasuk ancaman non-konvensional seperti perang cyber, serta menghimbau para prajurit untuk bijak dalam penggunaan media sosial. Hari ini ada 137 bintara siswa yang sudah selesai dilantik menjadi prajurit TNI Angkatan Darat dengan pangkat Sersan 2. 8 minggu ini semuanya menjadi prajurit infanteri dan minggu depan akan beralih ke Sadipulaki di kejuruannya di tahap berikutnya, tahap 2 untuk pemantapan kecabangan infanteri tersebut. Untuk informasi sementara saat ini kita TNI Angkatan Darat dalam tahun 2026 ini, awal ini akan memprioritaskan pemenuhan di wilayah Kodam di Jawa. Harapannya kita mengharap pada para prajurit yang selesai dilantik menjadi Bintara Sersan 2 Infanteri, harapannya segera beradaptasi kesatuan yang baik, siap untuk ditugaskan di mana saja, memperkuat semua kesatuan di jajaran TNI Angkatan Darat untuk mendukung tugas pokok. Selama masa pendidikan yang berlangsung selama 2 bulan, lembaga menerapkan penilaian Tripola Dasar Pendidikan. 3 prajurit berhasil meraih prestasi terbaik, yakni Serda Fenrianto TNI AMDPI sebagai peraih nilai tertinggi Tripola Dasar, sekaligus aspek sikap dan perilaku.
Serda Koirul Ali, Sarif pada bidang pengetahuan dan keterampilan, Serda Aldi Banam Tuan pada bidang jasmani militer. Tentunya saya sangat bangga dan tidak lupa juga saya berterima kasih kepada para pelatih yang sudah melatih kami selama 2 bulan. Dan kami mendapat banyak pembelajaran militer dari pelatih-pelatih tersebut. Yang paling berkesan adalah saya bisa memakai baju loreng dan saya bisa berlatih menembak. Perasaan saya sangat senang, bangga karena bisa meraih. Sebagai bagian dari rangkaian upacara, para lulusan juga menampilkan demonstrasi kemampuan berupa bela diri militer dan aksi separku yang memadukan teknik tempur tangan kosong, penggunaan senjata tajam, serta koreografi teatrikal yang mencerminkan kesiapsiagaan dan profesionalisme prajurit infanteri. Pangdam 9 Udayana melaporkan. Panitia Pujawali ke-28 Pura Agung Taman Sari Halim Perdana Kusuma Jakarta menggelar kegiatan upacara Nuasen Karya dan Matur Piuning yang dipuput langsung oleh Ratu Istri Buruan Lor Gria Halim. Ketua Panitia Pujawali ke-28 Gede Eka Santika mengatakan Matur Piuning adalah ritual umat Hindu untuk memohon restu dan izin serta keselamatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, leluhur, serta alam sekitar sehingga Pujawali yang jatuh di tanggal 1 Mei 2026 Purnama Jesta dapat berjalan lancar dan sukses. Ketua Panitia Pujawali ke-28 Gede Eka Santika mengatakan Matur Piuning adalah ritual umat Hindu untuk memohon restu dan izin serta keselamatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, leluhur, serta alam sekitar sehingga Pujawali yang jatuh di tanggal 1 Mei 2026 Purnama Jesta dapat berjalan lancar dan sukses. Matur Piuning bukan sekedar prosesi spiritual, namun juga cerminan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang senantiasa dijunjung dalam setiap aktivitas menjelang Pujawali, sehingga dapat membawa manfaat bagi seluruh umat Hindu Nusantara. Astunggara kita semua bisa berkumpul ya, dalam rangkaian dudonan acara Pujawali yang sudah sejak tanggal 17 April kita sudah melaksanakan ngayah. Bapak-bapak dan ibu-ibu baik menyiapkan perlengkapannya dalam rangka Pujawali dan juga jahitan, khususnya pada ibu-ibu yang sudah meluangkan waktu tempatnya, yang sudah meninggalkan pekerjaan di rumah ataupun pekerjaan sehari-hari untuk bisa ngayah bersama di dalam rangka mempersiapkan acara Pujawali ini. Dan tibalah saat ini kita akan sudah melaksanakan Matur Piuning. Jadi untuk memohon pada Yang Dewasa, semoga atas suara nugrahnya kita akan bersama-sama menyongsong hari kebesaran ya yang sudah kita tunggu-tunggu setahun sekali dalam rangka Pujawali ke-28 yang nantinya akan jatuh pada tanggal 1 Mei 2026. Kegiatan ke depan nanti juga akan dirangkai dengan kegiatan ngaturang ayah, kegiatan bakti sosial, santi puja, memasang kain wastra, mekemit umat Hindu, dan lain-lain. Adapun setelah acara Matur Piuning ini, tentunya para bapak ibu semuanya, lanang istri, para mas dharma, tentunya akan melanjutkan berbagai macam kegiatan, ya, yang termasuk rangkaian persiapan Pujawali ini, ya. Bapak masih mengajukan acara pemasangan perlengkapan pura, ya. Kemudian ibu masih mengajukan jahitan dalam rangka Pujawali ini, dan nantinya kita laksanakan ngayah umum, ya, ngayah umum tanggal 25 April, dan kebetulan dan mungkin baru pertama kali ini kita akan melaksanakan bakti sosial, ya. Bakti sosial itu adalah cek kesehatan gratis atas prakasa semua panitia. Kita tanggal 25 itu mudah-mudahan banyak yang datang ayah, ya, karena itu saya selenggarakan ngayah umum semuanya. Jadi mudah-mudahan seluruh umat se-Jabodetabek bisa datang ke Pura Halim dalam rangka ngayah, dan sekaligus kita menyiapkan acara cek kesehatan gratis, ya,
dari 12 dokter ya yang akan datangkan dari Pemimas. Ya semua dari Pemimas yang sudah meluangkan waktunya untuk berkoordinasi dalam rangka mensukseskan acara penjual ini. Salah satunya dengan mengadakan bakti sosial ya. Sosial tanggal 25 pada Mas Dharma, silakan sampaikan pada teman-teman yang lain agar mari kita bersama-sama tanggal 25 kita ngayah bersama, itu ngayah umum. Dari Jakarta, Juli Suharto dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memanggil sejumlah saksi dalam penyidikan dugaan korupsi kuota haji tahun 2023-2024. Salah satunya adalah Ustadz Khalid Basalamah. Pemanggilan ini merupakan bagian dari pendalaman terhadap pihak penyelenggara ibadah haji khusus atau Biro Perjalanan. Khalid sendiri sebelumnya sudah beberapa kali diperiksa, terakhir pada bulan September 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terus mendalami kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan yang telah menjerat mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas. Sejumlah nama pun kembali dipanggil KPK untuk diperiksa sebagai saksi. Salah satunya yakni Ustadz Khalid Basalamah. Pendakwa sekaligus Ketua Asosiasi Mutiara Haji Ustadz Khalid Basalamah tiba di gedung KPK pada Kamis 23 April sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat didampingi tim kuasa hukumnya. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan pemanggilan kembali Khalid dilakukan sebagai rangkaian pemeriksaan maraton KPK dalam kasus korupsi kuota haji tambahan yang saat ini sudah menjerat 4 tersangka. Dalam pengusutan kasus ini KPK mendalami peran Forum Silaturahmi Asosiasi Travel Haji dan Umroh. 1. Diduga Forum 1 berinisiatif membagi kuota haji khusus dari kuota haji tambahan yang diberikan pemerintah. Awalkan pemeriksaan terhadap saksi saudara KB yang merupakan pemilik salah satu biro travel atau PHK yang mengelola atau melakukan jual beli kuota haji melalui PHK-nya. Pemeriksaan ini tentu untuk melakukan pendalaman bagaimana proses mekanisme jual beli atau pengisian kuota yang dilakukan oleh PHK yang bersangkutan terkait dengan kuota haji khusus yang diperoleh dari kuota haji tambahan 2023-2024. Usai menjalani pemeriksaan, Khalid menegaskan jika kehadirannya kembali di gedung KPK hanya sebagai saksi. Khalid juga menjelaskan jika ia telah mengembalikan uang senilai 8,4 miliar kepada KPK yang berasal dari PT Mohibah. Meskipun ia mengaku tak mengetahui asal-usul uang tersebut, Khalid juga membantah adanya penerimaan ilegal dalam kasus korupsi kuota haji. Dia menegaskan dalam kasus ini namanya hanya tercantum sebagai jemaah di PT Mohibah. Dia juga mengaku sebagai korban dalam kasus ini. Jadi PT Mohibah mengembalikan dana kepada kami pun tidak tahu uang apa. Jumlahnya sekitar 8,4 M kan gitu. Iya, jadi dikembalikan. Saya tidak tahu pecahannya ya, tapi sekitar begitu. Dan pada saat kita dikembalikan, kami nggak disampaikan itu uang apa. Kami dikasih aja. Nah, waktu dipanggil sama KPK mengatakan, Ustadz ada uang dari visa itu. Saya bilang iya ada. Ustadz harus kembalikan. Baik, kita kembalikan. Jadi uang itu bukan kami simpan. Uang itu dikasih oleh Mohibah. Terus kami nggak tahu uang apa. KPK minta, kami kembalikan pada saat diminta. Sebatas itu. Ya. Jadi sekali lagi ini adalah kasusnya kami korban. Gitu. Saya sebagai saksi bukan tersangka. Ya, jadi hati-hati. Karena berbicara ini bertanggung jawab hari kiamat. Toh. Ya, saya dipanggil sebagai saksi. Dan saksi itu kalau dipanggil pasti terpercaya. Nggak mungkin dipanggil kalau pendusta kan. Nah, seperti itu. Jadi penting di garis bawah. Beda dong. Beda. Karena kalau ini kan berhubungan dengan masalah asosiasi. Saya kan bilang tadi, saya ketum. Jadi hari ini bukan cuma saya yang diundang. Tapi sayangnya di media seakan-akan cuma saya ya. Semua ketua asosiasi itu diundang. Kemarin, hari ini, bukan juga hari-hari ke depannya. Nah, jadi memang diminta keterangan saja sebagai saksi. Sebatas itu. Artinya Anda bakal menyangkal dugaan penerimaan ilegal atas kuota haji ini, Pak? Oh, tentu. Kalau ke saya tentu saja. Maksud saya adalah nama saya terdaftar sebagai jamaah yang ada di PT Mohibah. Dan sudah kami serahkan semua itu. Sebagai informasi dalam kasus korupsi tambahan kuota haji, KPK telah menetapkan 4 orang tersangka. Mereka terdiri dari 2 orang penyelenggara negara, yaitu mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas
dan mantan staf khususnya Isfa Habidal Aziz atau Gus Alex. Dua tersangka lainnya dari pihak swasta yaitu Ismail Adam selaku Direktur Operasional PT Makassar Toraja, Maktur, dan Azrul Aziz selaku Komisaris PT Raudah Eksate Utama sekaligus Ketua Umum Asosiasi. Juli Suharto dan Ketut Semadias melaporkan. Dan kini kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk Kabupaten Kota di Bali. Seputar Bali bersama Minyak Kapun Gandapati Wisada Bali, keluarga sehat, update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbali.tv. Mewakili redaksi yang bertugas saya Mbak Disukaden Karang pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi, 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 Om.